Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Soliha? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi pada video pembelajaran tematik. Kali ini kita akan memasuki tematik 4D pada subtema 3 dan belajar tentang makna hubungan simbol dengan sila Pancasila serta kegiatan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita simak video pembelajarannya bersama-sama ya. Cekidot. Teman-teman, setelah kemarin kita belajar tentang makna sila kedua Pancasila, hari ini kita akan belajar makna dari sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin digunakan karena merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia yang dapat berteduh di bawah naungan negara Republik Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Begitu juga halnya dengan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang memiliki makna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk bersatu membangun negeri ini dan tidak mudah tercerai-berai karena berbagai hasutan. Nilai-nilai yang mencerminkan sila ketiga diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan sikap saling menghargai. 4. Menjunjung nilai persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan 5. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Nah teman-teman, pada pekan kemarin pun kita telah belajar tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah ternyata setiap benda perlu diproses sedemikian rupa agar nilai ekonomisnya bertambah. Misalnya, kayu jika hanya dijual dalam wujud kayu tertentu, harganya tidak akan semahal kayu yang telah dibentuk menjadi berbagai mebel. Bahan mentah adalah bahan yang diolah dalam suatu proses produksi sehingga berubah bentuk dan wujudnya dari bentuk aslinya. Misalnya gandum merupakan bahan mentah dalam pembuatan roti. Sebelum menjadi roti, gandum diubah terlebih dahulu menjadi tepung terigu. Bahan baku merupakan bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu produk di mana bahan tersebut dapat diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan wujud yang lain. Contohnya, telur, margarin, dan tepung merupakan bahan baku pembuatan roti. Selain keragaman suku, budaya, dan agama, Indonesia juga dianugerahi Tuhan berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satu sumber daya alam tersebut adalah kapas. Kapas dimanfaatkan untuk dibuat menjadi kain. Dari kain selanjutnya dibuat baju. Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan kapas menjadi kain dan proses kain menjadi baju? Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di layar ya. Proses pembuatan baju seperti yang tampak pada gambar merupakan contoh kegiatan produksi. Produksi baju termasuk usaha perekonomian di bidang perindustrian. Apa saja jenis-jenis usaha perekonomian yang ada di Indonesia? Jenis-jenis usaha perekonomian di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu usaha informal dan usaha formal. Usaha informal adalah sektor usaha yang tidak memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contoh usaha informal yaitu pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima, tukang loak atau barang bekas, dan perajin kecil. Usaha formal adalah usaha yang memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contoh usaha formal adalah koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik swasta atau BUMS. Jenis-jenis usaha perekonomian di masyarakat sangat beragam,
yaitu A. Usaha di bidang agraris. Usaha di bidang agraris meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. B. Usaha di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. C. Usaha di bidang perdagangan. Usaha perdagangan merupakan usaha jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Alat tukar yang digunakan dalam jual beli adalah uang. Zaman dahulu, jual beli barang dilakukan dengan cara barter. Barter adalah jual beli dengan cara tukar menukar barang. D. Usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa dilakukan dalam bentuk pelayanan. Misalnya, seorang guru yang mengajar di sekolah. E. Usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan merupakan kegiatan pengambilan bahan galian berharga dan bernilai ekonomi dari dalam bumi. Contohnya penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. F. Usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, dan hasil kreativitas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang kalian boleh mengerjakan latihan. Yang pertama, buatlah tabel yang berisi 10 nama benda dan bahan bakunya. Kalian kerjakan di buku tulis ya. 2. Membuat video yang menjelaskan tahapan proses pembuatan baju yang ada di halaman 108. Dan yang ketiga, halaman 112, ayo mengamati. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.